Pancasila itu Pancasila berujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Sebelumnya, Pancasila hanya dipahami sebagai dasar ataupun ideologi negara atau sekadar hafalan 5 sila. Padahal, Pancasila memiliki peran yang lebih luas, yaitu menjadi sistem ataupun dasar filsafat Indonesia yang dimana itu mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia dalam cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kami akan menjelaskan secara lebih detail pada video ini bagaimana makna Pancasila sebagai sistem filsafat, pengaplikasian ataupun penerapannya, dan juga contoh studi kasus yang ada. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri sebagai anggota kelompok 5, Matthew Christian Parsolana Panjaitan, ada Oriza Zatifa, Muhammad Afanza, Muhammad Ataila Ahnaf Asyidik, dan Tubagus Abdurrahim. Selamat mendengarkan. Secara sederhana, filsafat adalah cara berpikir yang mendalam dan menyeluruh tentang kehidupan. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena nilai-nilainya tersusun secara utuh, saling berkaitan, dan menjadi dasar pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam kajian filsafat, Pancasila memiliki 3 aspek utama. Yang pertama itu ada ontologis. Ontologis yaitu pandangan tentang hakikat manusia. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial yang memiliki martabat yang sama. Yang kedua ada epistemologis, yaitu sumber pengetahuan. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari akal sehat, pengalaman hidup masyarakat, nilai agama, dan budaya bangsa Indonesia. Ketiga ada aksiologis, yaitu nilai dan tujuan. Pancasila menjadi pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar terciptanya keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Meskipun nilai-nilai Pancasila bersifat luhur dan relevan, penerapannya di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi, arus informasi yang cepat, serta perbedaan pandangan seringkali muncul konflik dan perpecahan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara Pancasila sebagai sistem filsafat dengan praktik kehidupan sehari-hari. Tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada kurangnya pemahaman terhadap Pancasila, tetapi pada kurangnya kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai secara konsisten dalam bersikap dan bertindak. Salah satu contoh studi kasus yang menunjukkan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat kita lihat dari fenomena intoleransi dan perbedaan sikap yang ada di masyarakat, terutama di media sosial. Karena di media sosial itu kita masih sering nih menemukan ujaran kebencian, terus saling menyalahkan, perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu seperti rasisme dan lain sebagainya. Nah, Komnas HAM juga menilai bahwa praktik intoleransi dan perbedaan sikap inilah yang menjadi persoalan penting yang terjadi di lingkungan masyarakat, karena fenomena ini dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat dan kesatuan bangsa. Fenomena ini juga menegaskan bahwa nilai kemanusiaan dan nilai kebersamaan belum sepenuhnya terapkan dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam etika bermedia sosial. Dan masyarakat juga masih banyak yang melupakan pentingnya nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam bermedia sosial. Kaitan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan nilai Pancasila, yaitu fenomena tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengajarkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengajarkan persatuan di tengah perbedaan. Lalu selain itu sila keempat mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah, dan sila kelima menekankan keadilan sosial sebagai seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
Jadi pada kesimpulannya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi sebuah sistem filsafat bagi bangsa Indonesia dalam menentukan bagaimana caranya berpikir, bagaimana caranya bertindak, ataupun bagaimana caranya bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya yang relevan membantu dalam menghadapi tantangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkannya kesadaran dan juga dibutuhkannya komitmen bersama dalam mengamalkan dan juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik itu secara pribadi maupun secara masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat, diharapkan dalam bermasyarakat ini terciptanya kehidupan yang adil dan juga harmonis.